Kopi kenangan masa lalu, terlalu pahit untuk dikenang, namun terlalu indah untuk dilupakan. Gimana gua nggak marah? Lo bayangin aja, gua udah lama ngomongin soal banyak tentang keuangan. Ternyata adik gua sendiri yang paling kecil itu ngutang sama salah satu pinjol lah gitu. Ya kita sebut aja Kredivo namanya. Tapi Kredivonya nggak pernah salah. Yang salah itu adik gua, karena dia punya utang nggak dilunasin. Ceritanya ada orang dari Kredivo datang ke rumah, lalu kasih tahu ke adik ipar gua bahwa dicari anaknya, tapi anaknya kagak ada, adik gua kagak ada. Terus akhirnya ngasih tahu gua, nelpon ngasih tahu, wah kenapa mbak, lo minjem? Enggak, bukan. Ini ternyata adik adik paling kecil yang minjem. Oke, minjemnya berapa? Di situ tulisannya 1,6 gitu. 1 jutaan lah tadi awalnya, 1 jutaan awalnya katanya. 1 jutaan. Loh kok bisa tiba-tiba pinjem pinjol? Gak ada omongan apa-apa. Jadi atas nama rumah juga lagi datenginnya kan, salesnya gitu. Wah ini harus kita usut nih gitu. Kalau kita jangan sampai punya utang gitu. Kita udah hidupnya susah, terus udah mulai bener, ditata bener, mulai lagi yang jadi gak bener gitu. Apalagi terus pinjol atas nama rumah, datengin, terus orangnya kagak ada, ngilang. Terus akhirnya gue hubungin aja tuh adik gue gitu. Lu pinjem pinjol dari Kredivo buat apaan? Buat bayar kuliah, buat jajan, atau buat apa gitu. Soalnya gue gue nggak suka kalau pinjem pinjol tuh nggak punya alasan, nggak kasih tahu orang rumah. Terus kemudian adik gue tuh ngebantah lah. Wah inilah bagus lah, pinjol ini bagus, tenang aja, gue bisa bayar kok dan segala macam, tetek bengek dia beri alasan gitu di WA gitu ya. Seru-seruan lah di WA, intinya seru-seruan. Mungkin gue terlalu dramatisir lah kalimat gue, tapi seru-seruan lah di WA. Tapi gue tetap nggak setuju. Masalah terus akhirnya kok jadi kayak ngajarin gue, dia merasa lebih pinter gitu kan. Sedangkan gue merefleksikan diri sendiri, gue udah lama mau ngajarin tentang edukasi keuangan, tapi gue ke orang lain gue bisa bisa ke orang lain, gue bisa nolong orang. Ini adik gue sendiri yang susah. Tapi memang gue sebenarnya gue ngobrolin ke adik gue itu karena gue trauma. Jadi ada flashbacknya. Dia kan lagi kuliah sekarang kan gitu. Terus kemudian gue khawatir kalau dia itu pinjam Kredivo itu buat jajan. Kalau buat kuliah, gue nggak masalahin kalau mau pinjol apapun itu. Gue nggak ada masalah. Tapi kalau nggak bisa bayar akhirnya sampai 2 bulan, itu baru gue di situ protes. Akhirnya gue bilang aja, lo bisa pinjem tapi lo nggak bisa bayar, kan aneh gitu. Lo udah punya gaji juga, kan aneh. Dibilang alasannya kalau pakai gaji nanti gue sulit. Ya udah jangan minjem dari awal. Ngapain lo minjem? Terus kemudian iya gue mau ketemu sama orangnya juga. Ya udah ketemuin gitu. Ya tapi ketika gue mau ketemu orangnya malah nggak ada. Ketika orangnya datang malah gue nggak ada gitu. Terus emang mau nyelesainnya kayak gimana? Iya gue mau bayar pokoknya aja. Lo kampret. Mana ada urusan sama pinjol. Lo cuma mau bayar pokoknya doang, kagak bayar bunganya. Ya beda lah. Emangnya kartu kredit yang di akhir annual terus kemudian bisa dihapus. Berarti kagak ngerti ini gitu. Kagak ngerti tentang pinjol, sok-sokan gitu. Sekali lagi ya, disclaimer bahwa bukan salahnya pinjol sama sekali. Pinjol itu bagus kok. Asal yang penting kita bisa bayar. Ketika udah harus bayar tagihan, kita bayar gitu. Kan pinjol itu sebenarnya, guys ya, teman-teman, pinjol itu hadir sebenarnya untuk alternatif mewadahi bagi teman-teman yang nggak bisa punya kartu kredit. Punya kartu kredit itu bukan duit tambahan, tapi duit yang sebenarnya harusnya Anda keluarkan tapi ditalangin dulu. Nanti di bulan depan Anda harus bayar. Konsepnya begitu, kartu kredit. Sama, pinjol juga demikian. Bukan berarti ditunda-tunda gitu.
kadang-kadang banyak salah kaprah juga orang-orang yang suka pinjem pinjol terus kemudian kagak mau bayar bulan depannya. Ya ketinggian lah, duit gua nggak cukup lah. Ya udah, jangan dari awal jangan minjem. Makanya itu kenapa kartu kredit itu selektif milih orang gitu. Kalau dirasa kalau di kartu kredit orang itu nggak bisa lulus sensor, nggak bisa apa, nggak bisa dapet gitu. Jangan jangan nyesel gitu, jangan kesel karena memang anda udah dihitung budgetnya tuh nggak mampu nanti untuk ngebayar sebenarnya begitu. Nah itu kendala utama ya. Jadi kembali ke cerita adik gua, akhirnya gua minta, oke, akhirnya adik gua yang kedua cari tahu tuh. Terus kemudian habis itu coba cek pinjolnya, berapa utang sisanya, kita lunasin, kita tutupin. Karena nih adik gua yang paling kecil kagak bisa, sebenarnya udah ketahuan kagak bisa ngelunasin. Mau tahu-tahu nanti dari utang 1,6 tiba-tiba jadi 10 juta. Kan ngeri, mendingan yang selagi masih kecil kita langsung selesaiin gitu. Karena memang dia sadar dia minjem duitnya, ya kan? Gitu. Jadi itu harus diselesain. Udah dikawal deh. Pokoknya ditutup langsung. Adik gua yang kedua tuh ngebantuin untuk ditutup langsung akunnya adik gua yang paling kecil ya. Ditutup, set beresin. Udah duit nggak masalah. Udah, yang penting ditutup. Ya gua hilang 1,6 nggak apa-apa lah. Yang penting lu utang nanti kalau lo bisa bayar balik ya syukur ke gue, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi maksudnya itu dilunasin dan jangan pernah bikin pinjol-pinjol lain karena udah tahu kemampuannya nggak bisa sebenarnya dia untuk menuhin kebutuhan hidup sehari-hari itu tuh udah nggak bisa. Gue sampai WA ke pacarnya supaya pacarnya negur juga kan gitu, supaya sadar nih gitu. Gue sampai gitu ya, gue terus terang aja ya ke teman-teman teman-teman yang dengerin podcast gue, karena gue udah berada dalam puncak saat gue lagi kayak begini. Gue cerita begini sebenarnya saat gue lagi kemarin kejadian tuh gue udah marah sebenarnya. Marah kenapa lu akhirnya pinjol? Nggak apa-apa pinjem pinjol, tapi lu kenapa sampai nggak bayar 2 bulan? Lu mau sampai kapan nggak bayar gitu? Maka selalulah teman-teman hati-hati belajar dari pengalaman ini. Hati-hati jika pinjem pinjol ya. Pinjem pinjol nggak apa-apa, atau pay letter nggak apa-apa, tapi dilunasin bulan depannya. Itu penting, itu konsep yang paling penting. Salam dari gua, Lembut Ambon.